Shalom alaihim Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara-saudara pada kesempatan ini untuk kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Allah dalam renungan pertengahan minggu kita. Mari kita akan awali dengan doa lebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur sampai saat ini kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, lindungan dan berkat Tuhan menyertai kami semuanya. Tuhan, kami bersyukur bentar lagi kami mendengar sebagian dari firman-Mu. Mohon Tuhan Engkau mengurapi firman-Mu, mengurapi semua yang mendengarkannya, dan urapi hamba-Mu yang memberitakannya, agar firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semuanya, untuk lebih memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dianugerahi kesempatan yang baik pada saat ini untuk kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Sadarilah kehidupan kita selama di bumi ini, kebutuhan yang paling utama, kebutuhan yang paling besar adalah firman Tuhan. Karena hanya firman-lah yang sanggup memberikan hidup kepada kita, dan firman menjadi sumber dalam pengharapan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini firman Tuhan dan saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-25. Satu kisah ataupun perikop yang kita semua telah mengenal dengan baik, ya, berulang kali kita mendengar kisah ini, tetapi marilah kita pada kesempatan untuk merenungkan kembali lebih dalam lagi. Saya bacakan Injil Matius pasal 25 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai laki itu, mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan kembali satu perikop yang indah, perikop yang agung ini yang kita semuanya sudah hafal akan jalan kisahnya. Ya. Saya melihat di sini ada 3 poin yang perlu untuk kita renungkan bersama. Ya. Namun sebelumnya marilah kita lihat persamaan antara yang 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Ya. Mereka semua memperoleh undangan, ya, dari mempelai laki-laki itu, dan mereka sama-sama menerima undangan itu.
Dan mereka juga sama-sama mendatangi undangan itu. Dan mereka juga sama-sama menanti akan datangnya mempelai laki-laki itu. Dan mereka juga sama-sama membawa pelita mereka. Ya. Semuanya ini nampak sama, tidak ada perbedaan apa-apa. Ya. Mungkin pakaian mereka sama, mungkin sikap mereka juga sama, tetapi ada satu hal yang tidak sama. Apa itu yang tidak sama? Sebenarnya kelihatannya hanya kecil saja. Ya. 5 gadis yang bijaksana membawa pelita plus membawa cadangan minyak. Sedangkan 5 gadis yang bodoh tidak membawa cadangan minyak. Nah, ketika mereka menanti mempelai itu belum datang, ya, mereka tertidur semuanya. Dan pada tengah malam terdengarlah suara yang keras. Mempelai datang, bangunlah, song-songlah. Mereka semua bangun. Baik 5 perawan yang bijaksana maupun 5 perawan yang bodoh sama-sama bangun. Dan membereskan pelitanya. Tapi sayangnya 5 gadis yang bodoh ini pelitanya hampir padam. Ya, hampir padam. Ya. Karena inilah mereka menganggap ya tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan benar untuk menanti kedatangan mempelai laki-laki itu. Ya. Jadi kita melihat di sini poin yang pertama. Ya, poin yang pertama, kita harus bertanggung jawab atas keselamatan diri kita masing-masing. Kita telah dianugerahi oleh Tuhan Yesus Kristus keselamatan itu karena kita percaya kepada Dia, dan kita telah ditebus melalui korbannya di atas kayu salib. Ini harus benar-benar kita jaga keselamatan ini. Kita akan pegang terus dan kita akan lindungi terus supaya keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita itu jangan sampai terhilang. Yaitu dengan cara apa? Ya. Coba perhatikan, dengan kita harus senantiasa memandang kepada Tuhan dan menaruh harap kita terus-menerus kepada Tuhan. Jangan pernah kita bergantung kepada siapapun hal keselamatan ini. Ya. Gadis-gadis yang bodoh tadi mencoba dalam krisis itu, dia minta kepada gadis-gadis yang bijaksana sedikit minyak. Ya. Ternyata tidak diberi, sedikit saja tidak diberi. Dinasihatkan oleh gadis-gadis yang bijaksana itu, pergi kamu ke penjual minyak. Tidak cukup kalau minyakku dibagi dengan minyakmu. Kamu cari sendiri sana. Ya. Kenapa? Sepertinya kejam. Ya. Oh, minta sedikit saja tidak diberi. Ingat, ya, jangan pernah kita menggantungkan keselamatan kita kepada siapapun. Kita harus bertanggung jawab menjaga, memelihara keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita sendiri-sendiri. Kita tidak bisa berharap kepada orang lain untuk menolong kita, untuk membantu kita di saat-saat yang paling genting itu. Saat-saat yang begitu sangat kritis. Kita tidak bisa. Harus mempertanggungjawabkan diri kita kepada Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, ya, kita semua akan menghadap kepada Kristus. Dan masing-masing kita mempertanggungjawabkan tentang hidup kita sendiri-sendiri kepada Allah. Perhatikan, mempertanggungjawabkan tentang hidup kita sendiri-sendiri kepada Allah. Ya. Seorang ayah mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri kepada Allah. Ya. Seorang anak
bertanggung jawab atas keselamatan dirinya sendiri kepada Allah. Seorang suami, seorang istri, seorang keluarga, siapapun anggota keluarga, mereka harus bertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kalau sudah berbicara mengenai keselamatan, itu adalah urusan pribadi demi pribadi, individual demi individual. Tidak bisa kita berharap kepada siapapun, menggantungkan kepada siapapun. Kalau ayah itu setia, taat sungguh-sungguh, hanya ayah itulah nanti yang akan diselamatkan. Kalau anak demikian, taat sungguh-sungguh kepada Tuhan, hanya anak itulah yang akan diselamatkan. Tidak bisa. Kita akan menggantungkan kesalehan ayah, kesalehan anak, kesalehan suami, kesalehan istri, dan lain sebagainya supaya kita ikut ditolong. Tidak bisa. Masing-masing bertanggung jawab atas keselamatannya sendiri-sendiri yang Tuhan telah anugerahkan. Kalau saudara membaca dalam Yeskiel pasal 18 ayat yang ke-20, ya, seorang ayah yang baik ya, tidak bisa menyelamatkan anaknya. Seorang anak yang baik juga tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Artinya, kebaikan ayah berkaitan dengan keselamatan ya untuk ayah sendiri. Kebaikan anak di hadapan Allah ya hanya untuk anak itu sendiri, tidak bisa bergantung satu dengan yang lain. Jadi, poin pertama, kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri di hadapan Allah. Ya. Kemudian hal yang kedua, ya. Hal yang kedua, kalau kita membaca ayat yang ke-11 dan berikutnya, kita tahu di sana, ya. Ketika 5 gadis yang bodoh itu sementara dengan tergopoh-gopoh, dengan giat, dengan semangat membeli minyak, mencari minyak untuk mempertahankan pelitanya itu supaya tetap menyala. Dia kembali memang bawa minyak, tetapi pintu pesta itu sudah tertutup. Ya, sudah tertutup. Kemudian dia mulai mencoba untuk mengetuk pintu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Bukakanlah kami pintu." Tetapi sangat mengejutkan, ada suara dari dalam pesta itu. "Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah kamu." Luar biasa. Ya. Kesempatan yang sudah dianugerahkan disia-siakan. Tidak dihargai. Ya. Tidak dipegang dengan sungguh-sungguh. Itu kalau kita perhatikan. Mereka mencoba untuk semangat. Mereka mencoba untuk hidup yang lebih aktif. Mereka mencoba untuk berusaha sebaik mungkin. Pintu anugerah sudah tertutup. Ada kesempatan yang Tuhan anugerahkan, tapi ada kesempatan itu akan diangkat, diambil oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara membaca dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 dan ayat yang kedua, ya, dikatakan jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Kurang lebihnya intinya seperti itu. Ya. Pada hari berkenan aku menolong engkau, mendengar doamu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Artinya apa? Kesempatan yang ada harus kita hargai. Ya, kita ingin menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh selagi kesempatan masih ada. Kita ingin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh selagi kesempatan masih ada. Kita ingin menjadi anak-anak Tuhan yang taat sepenuh akan firman-Nya selagi kesempatan masih ada. Kita ingin menjadi anak yang setia mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh selagi kesempatan yang masih ada. Ya. Karena kesempatan kalau sudah lewat tidak mungkin akan bisa kembali lagi. Penyesalan, tangisan, jeritan, rintihan yang akan dialami orang-orang yang telah kehilangan
kesempatan seperti 5 perawan yang bodoh itu. Nasibnya mengerikan sekali. Itu sebabnya Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyadari, kita tidak tahu berapa banyak waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Berapa perpanjangan umur yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita menjalani hidup di dunia ini masih berapa lama? Semuanya misteri. Kita tidak pernah tahu. Itu sebabnya kita menghargai kesempatan yang masih ada ini. Jangan main-main dengan kesempatan ini. Jangan kita diperdaya oleh begitu banyaknya kesibukan, begitu banyaknya yang ingin kita capai, memikirkan terlalu dalam masa depannya dan sebagainya. Gunakan, isi waktu-waktu yang masih ada ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita dekat dengan Tuhan. Mari kita menjadi anak Tuhan yang setia beribadah. Menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan firman-Nya. Menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi keluarga kita. Saling menjadi berkat. Kesempatan ini kita isi untuk melakukan kebaikan-kebaikan saja. Ya, hari ini kita melakukan kebaikan. Ya, besok masih ada waktu lagi, kita lakukan kebaikan-kebaikan. Semua itu bukan untuk kebanggaan kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ingat, 5 gadis yang bijaksana itu menikmati kebahagiaan yang indah dalam suasana pesta anak domba dalam kerajaan surga. Sedangkan 5 gadis yang bijak, yang bodoh itu dibuang keluar, ditolak oleh Tuhan. Sama-sama menanti, sama-sama mendapatkan undangan, sama-sama bawa pelitanya. Tapi yang bodoh adalah sembrono di dalam mengisi kesempatan yang ada itu. Ya. Kemudian kita lihat poin yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga adalah dikatakan ayat penutup dari perikop Matius pasal 15, pasal 25 ayat yang ke-13 dikatakan, berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu waktunya. Hal yang ketiga, kita harus selalu berjaga-jaga, hidup berjaga-jaga secara rohani. Ya, mungkin kita ini orang-orang yang terlalu sibuk dalam banyak hal, tapi jangan lupakan hidup rohanimu. Ya, kita harus benar-benar terus siuman, berjaga-jaga. Ya, kita tidak tahu. Ya, sekali lagi kita tidak mengerti kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kali ke dunia ini. Seperti para gadis tadi tidak tahu jam berapa akan datang. Ya. Tetapi alangkah indahnya kalau hidup kita ini selalu berjaga-jaga. Hidup beriman dengan sungguh-sungguh setiap hari. Hidup dengan doa selalu setiap hari. Menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia mencari Tuhan hari demi hari. Baca Alkitab dengan rajin dan kita lepaskan semua beban-beban dosa, semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap berada di hidup dengan kekudusan, ya, membangun relasi yang kuat dengan Tuhan setiap hari. Ya, pelita rohani kita tetap menyala, tidak kehabisan minyak. Pelita rohani kita menyala, semangat terus rohani kita itu.
Ya, semangat berdoa, semangat beribadah, semangat melayani, semangat mentaati firman Tuhan, semangat untuk mencari Tuhan, dan semangat untuk menabur kebaikan-kebaikan. Itu digambarkan seperti pelita yang tetap menyala, tidak sampai padam. Sayang sekali kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, ya, kita sudah sekian lama mengikut Tuhan, pada akhirnya ditolak oleh Tuhan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kita akan ditolak karena hidup rohani kita ternyata, kerohanian kita sudah padam. Kerohanian kita sudah sedemikian lemah, tidak berdaya. Ya, sangat disayangkan 5 perawan yang bodoh ini akhirnya ditolak oleh mempelai laki-laki itu, karena dia tidak mau berjaga-jaga. Ya, kedatangan Tuhan secara umum, yaitu kedatangan kedua kali ke dunia ini, kita tidak tahu kapan. Tidak seorang pun tahu. Tetapi ada kedatangan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita masing-masing. Entah kita umur berapa pada saat ini, tetap berjaga-jaga, sebab Tuhan akan datang tidak pernah dengan ukuran harus umur sekian, harus sudah melakukan ini itu, harus sudah berbuat ini itu. Tidak, dia akan datang pada saat yang tidak kita duga, pada saat yang tidak kita ketahui. Ternyata dia datang, mempelai datang, songsonglah dia. Tuhan datang, songsonglah dia. Berbahagialah orang yang selalu berjaga-jaga secara rohani. Kapanpun Tuhan datang, baik itu datang secara pribadi dalam hidup kita, menjemput kita, ataupun datang secara universal, kedatangan kedua kali di dunia ini, kita tetap menjadi orang-orang yang akan terus-menerus berjumpa dengan Tuhan, karena kita selalu berjaga-jaga. Lalu itu sebabnya Tuhan katakan, aku katakan kepadamu, berjaga-jagalah senantiasa, sebab kamu tidak tahu kapan aku datang. Ya, mungkin tengah malam, ya, mungkin menjelang pagi, atau mungkin pagi-pagi, tidak ada yang tahu. Justru karena tidak tahu itulah kita perlu berjaga-jaga. Jadi ada 3 poin dalam renungan mengenai 10 gadis ini. Poin yang pertama, setiap orang harus bertanggung jawab atas keselamatannya sendiri-sendiri. Yang kedua, kita masing-masing harus mempergunakan kesempatan yang ada ini dengan seindah-indahnya, menjadi pengikut Kristus yang sejati, menjadi orang Kristen yang sejati. Kemudian yang ketiga, kita harus hidup selalu berjaga-jaga, jangan lengah, ya, jangan lengah. Ya, kita akan terus standby. Tuhan, kami senantiasa memandang Tuhan. Kami senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Itu yang terbaik bagi kita semuanya. Saya percaya tidak ada satu pun yang tidak akan masuk dalam pesta besar anak domba, dalam kerajaan Allah yang kekal, dalam kemuliaannya yang abadi, kalau kita tetap memegang teguh atas 3 poin ini. Dan kita tidak pernah ditolak oleh Tuhan, tapi Tuhan datang akan menjemput kita di dalam kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa Surgawi untuk renungan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, anak-anak-Mu yang Tuhan telah tebus lewat korban-Mu di atas kayu salib. Kami ingin senantiasa Tuhan bertanggung jawab dan memegang teguh keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan kami juga tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami ingin terus berjaga-jaga. Terpujilah nama Tuhan, memberkati seluruh jemaat Philadelphia Wage, dari yang tertua sampai anak-anak semua dalam perlindungan Tuhan. Kuat rohaninya,
terus-menerus relasi dengan Tuhan terbangun dengan indahnya. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.